ciri-cirinya jika ahwal tabi'inya benar, di saat makna yang dia dapat saat ekstase tadi, lagi sedang merasakan kuat dahsyatnya rasa tadi, waktu dia sadar makna itu masih tersisa di dalam kolbunya. Paham maksudnya? Antum nih lagi zikir, lagi mahal qiyam, lagi tawajuh, lalu bergetar badannya, lalu hilang kesadarannya, nggak tahu-tahu badannya sudah miring kemana, atau sudah jatuh, atau apapun, atau dia nggak sadar dia teriak. Ketika dia sadar, makna yang dia dapat saat merasakan itu masih masih kekal di dalam alam fikrahnya, berarti dia ahwal tabi'i. Nah, ada satu ketinggalan di sini, yaitu ahwal malakiyah, yaitu ahwal malaikat, ya. Maka ahwal yang rabbani dari kata Rabb, kalau rabbani orang yang sedang mendapat anugerah dari Allah disebut dia rabbani. Kalau rabbaniyun orang yang mendapatkan ilmu baban faslan bertahap, orang yang diberi ilmu bertahap-tahap. Maka ketika ada di Quran kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba yang rabbani, yaitu hamba yang terstruktur, termanhaj, rohaninya dididik secara termanhaj, itu rabbani. Maka kita tidak dituntut menjadi majzub, yang dituntut rabbani. Majzub dia ditarik oleh Allah, karena majzub orang yang rohaninya, akalnya dihilangkan. Maka al-majzub la yastahiqul irsyad. Orang majzub tidak dapat hak untuk menjadi mursyid hatta ada aqluh, sampai akalnya Allah kembalikan. Wa salaqat tariq ala irsyadis syekh, lalu dia dibimbing oleh seorang guru. Maka ini sejarahnya, ada wali kutub dibimbing oleh mursyid wali biasa, wali kecil. Karena metode membimbing mesti diambil dari rabbaniyin, ya. Ahwal rabbani taqtasiru ala syai'in minha, ada beberapa indikatornya, namun yang pasti al-insan wa huwa anal insan idza kana sahibis sidqin, hanya bagi orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya disebut sidq, ya, itu yang disebut sidq. Kalau sudah diberi sifat sidq, insyaallah Allah akan masukkan dia kepada ahwal yang rabbani, ahwal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidq, jujur, lagi ahwal. Mengahwal itu apa sih? Mengahwal itu ketika enggak, itu namanya sawanan itu. Ya. Oh, zikirnya kencang, itu nama lain, itu qalaq namanya, atau sahwun, mahwun, ya. Itu ada ahwal, itu ada pembahasannya, itu hal dari tabi'i, bukan hal rabbani. Tabi'i dia efek kalimah masuk ke dalam diri. Jika yang kena nafsiyah yang lembut, maka dia menangis. Yang kena nafsiyah yang ada latifahnya masih keras, maka dia bergetar. Jika terhubung ke latifah yang di dalam, maka dia menjadi nangis. Jika terhubung kepada kathifah, ya, kepada yang keras, maka dia bergetar. Itu ahwal standar itu. Bisa dibuat sekejap mungkin, ya, 3 detik jadi, ya.
Tapi bukan itu yang penting. Yang penting baqaul kalimah, baqa'u asaril kalimah fi nufus, ya, berkelanjutannya pengaruh kedahsyatan kalimah di dalam qalb, ya. Jadi kalau tidak merasakan bergetar nggak apa-apa. Saya punya seorang mursyid yang sering saya sebut, Abu Hasan Basri, mengatakan saya nggak pernah ekstase katanya. Tapi murid yang semua talqin ke dia semuanya ekstase. Kalau beliau zikir, ya kayak Abu Yunal ini lah, persis. Paling-paling mata menetes, itu pun jarang. Tapi orang zikir, dia tidak tahu apa yang dialaminya, tidak mengerti rasa yang diberi oleh Allah, beliau faham. Maka beliau selalu mengatakan, kalau Hasan Basri tidak mengerti, murid tertipu, dikira beliau ini tidak kasyaf. Akhirnya murid-murid mengatakan, guru kita gak kasyaf. Sepilah majelis selama sekian bulan. Kalau diri ini memang tidak kasyaf, yang kasyaf kan Allah. La kasyifa laha illa Allah. Tidak ada yang mengkasyafkan kecuali Allah. Kalau antum bisa kasyaf sendiri, paling kasyful izar. Tahu izar nggak? Sarung. Menyingkapkan sarung di WC itu bisa. Kita nggak bisa, nggak sanggup untuk mengangkat baju sendiri pun sudah sulit. Apalagi kalau perutnya sudah melilit, apalagi mau menyingkap alam gaib. فإذا ورد عليه شيء تشتغل الروح معه وتتحد الجوارح. Jika datang suatu makna, satu rasa di dalam diri si insan yang sidik, yang jujur ini, yang sama lahir dan batinnya, tastaghillur ruh, ruhnya sibuk dengan nama Allah, sibuk dengan yang punya nama, wa tattahidul jawarih, sedangkan ruhnya mengikuti. Maka getaran-getaran yang diterima itu, gerak tubuh yang diterima itu, yang dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Maka coba perhatikan malam tadi atau apapun zikir, mesti kita sebut nama Allah dulu baru tubuhnya bergetar, benar nggak? Ya, bukan getar dulu baru nyebut nama Allah, enggak. Kita sebut dulu nama Allah baru dia bergetar di dalam, bergetar keluar. Itu yang disebut dalam surat Az-Zumar, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karenanya julud, bagian terluar dari tubuh manusia, kulit. Kenapa? Karena kehebatan nama dan yang punya nama itu. Ya, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena nama Allah, kalam Allah, ayat Allah, bergetarlah tubuh ini, bergetarlah kulit ini. Ya, orang sebut bulu roma merinding. Kalau bulu roma merinding, lama-lama tulang ikut bergerak, semuanya bergerak. Kenapa? Karena orangnya yakhshawna rabbahum, dia sedang asik merasakan takut kepada yang punya nama, yaitu Allah Subhanahu. Maka bergerak itu karena bab jalal. Kalau orang jamal dia nangis, dia nangis. Kalau orang jalal, orang berikan rasa takut, maka dia bergetar. Seperti kita bergetar ketakutan melihat orang-orang jahat. Bedanya, kalau melihat orang jahat kita gelisah, tapi dipandang oleh yang maha hebat kita grogi. Groginya nggak ketulungan, terasa bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dan itu nggak dibuat-buat. Ya, yang buat-buat berarti dia mulai gerak dari luar.
bukan dari dalam, ya. Wa yanharifu at-tab'u wa yataghayyaru al-mizaj, maka berubahlah tabiatnya, ya, dan berubahlah mizajnya, ya. Fa innal jisma ishtaghala anhu hafizuhu bima yulqa ilaih, karena jisim, mizaj itu ya campuran tabiat dari jisim itu ketika dikeluarkan, dizahirkan disebut mizaj, ya. Fa innal jisma ishtaghala alaihi hafizuhu, karena jisim ini sibuk dengan apa yang menjaganya, ya. Bima yulqa ilaih, tergantung apa yang sampai kepadanya. Fa idzan sarafa anhu an-nurul malaki sara anhu wa qad araqa jabinuhu wa ahmarra wajhuhu, maka apabila nur itu pergi, jadi nur yang tadi itu hilang, getarnya hilang. Nah, apa ciri-cirinya? Araqa jabinuhu, ini jabin, ini berkeringat. Inilah yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat setelah beliau mendapatkan ahwal rabbani. Maka Nabi SAW tidak hanya mewarisi Quran yang dibaca, tapi juga rasa saat beliau mendapatkan Quran turun, rasa saat beliau membaca kalimatullah itu ikut. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabiyuna Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, selesai Jibril pergi, apa yang terjadi? Keringatnya mengalir, padahal itu musim dingin, ya, padahal kipas anginnya antum udah enak, ya. Kalau Buya Kasir cerita dulu, saya suluk mana ada kipas angin begini, nggak ada rebutan kipas angin, mana ada pakai kelambu, pakai ventilasi begitu kan. Ini kan ada jaring-jaring udaranya kan, canggih benar, masih ngeluh aja tuh, masih bilang gerah juga, yang gerah di dalam itu, ini nggak terima. Dulu kalau ini kan kayu ya, ada lubang dikit kan udara masuk terus, itu nikmatnya bukan gitu. Ya, kita alhamdulillah ini nikmat kita buat. Dulu nggak ada surau itu, nggak ada ventilasi. Surau itu dibuat rata-rata accident, tidak dibuat dengan ditata, tidak ada arsiteknya. Ini ada dulu arsiteknya, kita request, jadi kita yang request, Pak tukang tolong dibuat jaring ventilasi, dibuat begini-begini. Dia bingung, kok suruh suluk pakai jendela. Loh, suruh suluk itu justru lebih membutuhkan jendela lebih banyak. Kenapa? Karena orang banyak di dalam dan mesti udara berputar. Maka setiap pagi tolong dibuka pintu jendela. Ya nggak apa-apa, pintunya dibuka, jendelanya dibuka. Sampai sebelum zuhur tutup lagi. Nah, karena satu flu, semuanya flu. Itu enggak? Sama, satu dapat lezat zikir, semuanya dapat kebahagiaan zikir. Satu kena amarah kolbu, semuanya kebakar. Sama juga. Kan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Al arwah junudun mujannadah. Arwah itu para ruh, semuanya junud seperti tentara, dan mujannadah, dan dia dikomandoi. Maka dia gerak, kata komandannya dia gerak sampai ke ujung. Zikir gurunya, zikir semua muridnya. Kalau dia arwah junudun mujannadah, kecuali dia bukan bagian. Ya, nyusup. Tenang, nyusup pasti nyungsep. Tapi insya Allah yang hadir semuanya tidak nyusup, ya. Insya Allah semuanya sidq, amin, ya.
Walaupun kemudian masih bertanya sidik itu gimana, lah ini sidik. Istiwa'uz zahirul batin, ini kan panjang bener nih, kita kasih bahasa Arab yang gampang aja. Istiwa'uz zahir wal batin. Apa itu sidik? Sama yang di dalam dan yang di luar. Jangan disalahfahami. Di dalam kesel terus dikeluarin keselnya, bukan begitu. Ya, bukan itu. Ini maksudnya tentang kemakrifatan, ya. Hal yang kedua yaitu tabi'i. Tabi'i berarti nature, natural. Tubuh ini dari 4 unsur. Apa unsur tubuh? Pertama apa? Anasir api, air, tanah, api, angin. Ini disebut, ya, kalau mau orang Cina ditambahin tuh ada unsur bunga gitu, unsur logam apa gitu. Ya, tanya sama orang Cina, ya. Tapi semuanya berasal dari 4 yang inti ini. Apa 4 yang inti tadi? Nah, itu yang disebut al-ardiyah, sisi bumi, sisi daripada bukan bumi kita, tanahnya sampai ke langit dunianya terdiri 4 unsur itu. Api, apa tabiat api? Panas, bukan membakar. Api membakar jika diperintah oleh Allah. Tabiat api disebut hararah, panas, bukan ihraq, ya. Kekeliruan orang belajar kalam, belajar akidah, dikira api membakar. Enggak, api itu panas. Kalau air dingin, benar dingin. Anggap aja benar dulu. Kalau tanah, emang ada tabiat keras gitu? Apa tabiatnya? Kalau panas, dingin, dia itu aja, panas, dingin, kering, basah. Nah, coba. Ini belajar ilmu falsafah qadim. Dipakai dalam kitab tasawuf untuk memahami diri. Tanah itu kering atau basah dasarnya? Coba di Quran, min salsalin kal fakhar, itu kering bukan? Tanah lihat kering. Ya. Berarti tabiatnya tanah apa? Kalau dari sisi dingin panas, tanah itu panas apa dingin? Udah pernah masuk tanah belum? Sahih, panas. Jadi tabiatnya, makanya antum ini nggak perlu digoda syaitan untuk jadi pemarah, karena tanah itu panas, dia panas. Namun dia panas, ada yang tumbuh di situ. Kalau Allah perintahkan, wahai tanah, biarkan biji itu tumbuh. Karena yang menumbuhkan bukan tanah, sebagaimana yang membakar bukan api. Tapi setiap kali ada ditaruh biji, langsung kalam Allah turun, tumbuh tuh. Ya. Itu namanya tabi'i. Jadi tabiatnya tanah bukan menumbuhkan, tapi apa tadi, kering dan nanti muncul ke karakter. Angin, apa angin? Kering, basah. Udara itu mesti dia ada airnya. Udara mesti ada airnya. Maka dia sebenarnya lembab. Maka disebut kelembaban udara, benar nggak? Tanya sama orang BMKG. Ya, terus dia lembab, panas apa dingin? Tergantung kelembaban, kata orang nuklir. Ya. Berarti dia dingin. Ya.
Sudah semua belum? Apa lagi? Air itu basah apa kering? Udah air masa basah apa kering? Terus dia panas apa dingin? Oke. Coba mandi malam hari jam 1, dingin apa panas? Dingin apa hangat? Masuk kolam jam 2 malam, dingin apa hangat? Maka tabi'i ini diperdebatkan oleh ahlu tabi'ah. Mereka mengatakan enggak, air itu panas. Satu lagi mengatakan dingin. Tapi mereka sepakat air itu lembab dan dia turun mengalir ke bawah, ya. Untuk apa membahas itu? Untuk mengenal ahwal tabi'i. Apa itu ahwal tabi'i? Mata ishtadda 'ala al-insan wa ghaba 'anil wujud al-hissi, ketika kondisi rohani menguat pada manusia dan hilang darinya wujud hissi, hilang darinya kesadaran terhadap 4 unsur tadi. Fa in hasala fi tilkal ghaibah, ya. Karena wujud yang tadi berkait dengan indra hissi, ya. Hasala tilkal ghaibah ilmun yaqiluhu huna wa yaqiluhu idza raja'a ila hissihi. Maka terjadilah gaibah, dia hilang kesadaran. Makanya ada yang lagi mahal qiyam hilang kesadarannya. Itu namanya hal tabi'i. Jadi itu bukan sakit, ya Bu, ya. Nggak perlu disuntik, nggak perlu dikasih obat. Faida hasala fi tilkal ghaiba ilmun, jika dia mendapatkan ilmu dalam hilangnya itu, ya, yang dapat dia pahami di sini, wa yaqiluhu idza raja'a ila hissi, ciri-cirinya jika ahwal tabi'inya benar, di saat makna yang dia dapat saat ekstase tadi, lagi sedang merasakan kuat dahsyatnya rasa tadi, waktu dia sadar makna itu masih tersisa di dalam kolbunya. Paham maksudnya? Antum nih lagi zikir, lagi mahal qiyam, lagi tawajuh, lalu bergetar badannya, lalu hilang kesadarannya, nggak tahu-tahu badannya sudah miring kemana, atau sudah jatuh, atau apapun, atau dia nggak sadar dia teriak. Ketika dia sadar, makna yang dia dapat saat merasakan itu masih masih kekal di dalam alam fikrohnya, berarti dia ahwal tabi'i. Oke. Wa yu'abbir anhu ala ma atahu min al-ibarah, ya, maka dia mampu menjelaskan apa yang diberikan. Jika ada makna yang mampu dia jelaskan secara ma'rifat, maka itu hal ilahiyah rabbaniyah. Fahuwal halul ilahi, maka itu hal ilahiyah. Wa yamla al-qalb sururan indal ifaqah, dan girangnya hati saat sadar. Wa in ghalaba thumma radda wa lam yajid syai'an, kalau dia hilang halnya, berubahlah hurufnya dari hu Allah menjadi atau tiba-tiba tubuhnya menjadi ra, melengker, ya, atau waw, tertidur di dalam berzikir. Lam yajid syai'an, dia nggak dapat makna apapun, dan dia ingat apapun makna saat dia dapat ahwal tadi, ya. Illa annahu akhadha anhu bi faytin fi dhalai wa lam tatimma lahu fa'idah walakin ghaba 'an isi, fa hadha haluhu min al-mizaj lama hamal qalb bil-dhikri aw bit-takhayyul sa'uda minhu al-bukhar min at-tajwif al-kabir ila ad-dimagh
fahujibal aqlu wa muni'ar ruhul hayawani min as-siryan wa rumiya bisabihi kal masru' fahadha halun sahih. Ini yang disebut kalau di bahasa orang Payakumbuh josu, dari bahasa Arab jazub, jazbah, ketarik, tapi dia tidak sadar apa yang dia alami. Nah, kebanyakan yang mengalami ini orang mengambil tariqat samaniyah atau qadiriyah atau khalwatiyah atau tariqat anfasiyah, aidrusiyah, itu paling sering dapat ahwal ini. Tahu-tahu 1 jam dia hilang, orang nunggu dia lama, tapi dia merasa hanya 1 detik, 2 detik. Ya. Jadi ada yang dia hanya zikir, tidak, ada yang kemudian pingsan. Nah, kenapa dia pingsan? Ya. Sa'uda minhul bukhar min tajwifil kabir ila dimagh. Jadi enggak mengalir darah seperti biasa ke bagian otak. Justru ada dentuman dari kolbunya, begitu. Itu yang disebut sa'uda minhul bukhar. Ada dentuman dahsyat dari kolbunya yang membuat otaknya geger. Ya, maka dia pingsan. Tapi itu kalau hari ini bayarnya mahal itu. Sama dokter, siapa yang mantan dokter menteri itu ya? Nah, itu tekniknya sama. Ya. Dimasukin ke bagian jaringan otak. Bener ya? Nah, antum gak usah jauh-jauh, amalin aja nih thariqah. Ya. Sampai sejauh mana tubuh ini kuat. Kalau tidak kuat, sudah lewat. Maka insya Allah kalau badan sakit, demam-demam ringan, nggak usah langsung minum obat. Zikir, ambil nafas, tahan. Ya. Sudah mulai dia ada desakan, buang. Zikir, ambil nafas, ya, lalu dihentak supaya ada sa'uda minhul bukhar itu, supaya ada hentakan dari kolbu. Jadi seperti kolbu itu digenjot ya. Tahu genjot nggak orang Malaysia, Brunei ini ya? Kompres. Hah? Kompres ya, tahu ya. Bukan tahu genjerot. Fahujibal aqlu wa muni'ar ruhul hayawani min as-siryan. Orangnya nanti disebut masru'. Masru' surya anhu aqlu ya. Orangnya kalah untuk menahan dirinya, maka dia tumbang. Ya. Jadi jangan takut kalau ada kawan kita dia pingsan saat zikir. Seandainya berpulang dalam kalimatullah, tapi insya Allah tidak. Insya Allah, kalau zaman-zaman dulu banyak begitu. Sidi Syekh Abdul Hasan Al-Hasan Al-Basri membacakan 1 ayat, di belakang dapat hal ini, meninggal 4 orang. Meninggal 4 orang. Kenapa? Karena ketika jantungnya memompa dengan dahsyat, kalau bahasa orang lama, jaringannya rusak, pembuluhnya pecah, maka dia meninggal. Tapi itu meninggal dalam musyahadah, musyahadatul asma, menyaksikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu indah sekali. Kan ada sahabat kita ya, umur jauh lebih tua dari saya, beliau menunjukkan cara gini loh, cara baca la ilaha illallah, lagi taklim, la ilaha illallah, lagi taklim. Seingat saya yang ketiga dia pingsan. Ini dia masru'. Nah, kenapa di waktu dia muda dia tidak meninggal, sedangkan saat itu dia meninggal? Itu bisa dijelaskan secara kedokteran. Karena jaringannya memang sudah banyak yang rusak. Oleh karenanya
Untuk orang yang sudah di atas 50, zikir yang afdal itu zikir khafi. Ya. Kalau masih 40, hajar terus. Ya. Kalau sudah 50, mulai zikirnya yang khafi. Oh, kalau mau olahraga, ayo. Ya. Boleh juga pakai zikir yang keras, nggak apa-apa. Tapi dimulai dari basic, jadi jangan kaget-kagetan. Kalau kayak sahabat kita yang di majelis itu kan, dia langsung dari dalam majelis pengajian. Belum ada pasang kuda-kuda, belum ada pemanasan. Maka kita pemanasannya syahadat, istighfar. Ya, kita di sini sebelum tawajuh, biasanya kita dulu tawajuh langsung ayat istighfar. Enggak, kita dulu syahadat dulu sini. Syahadat dibenerin, baru kita masuk ke tawajuh. Banyak juga yang protes tuh khalifah-khalifah yang spire kata Buya Alda itu ya. Ya nggak apa-apa. Ya di surau Nur Mutmainnah cara tawajuhnya sudah beda. Kenapa? Banyak tambah-tambahan. Kajinya lah berubah. Tarikatnya lah bertukar. Iya. Ba'da sholat suka-suka Buya Asfi itu kalau zikir tuh. Ya memang harus begitu, karena hadis Nabi tentang zikir ba'da sholat itu beragam. Dan orang thariqah sangat faham itu, bahwa metode mendekat kepada Allah sangatlah banyak. Nah ini kita menjelaskan fenomena-fenomena selama ini ya. Ada juga yang dia masih sanggup mengendalikan, maka dia wirling. Disitulah munculnya Jalaluddin Ar-Rumi, dia wirling. Gak tahan ya. Kalau di Timur Tengah masih ada namanya ratib berdiri, ratib tagak, berzikir dalam keadaan berdiri, dan itu ada loncatnya. Masih. Tapi di Naqsyabandiyah Khalidiyah, jadi antum kalau sudah masuk khalwat, hanya Naqsyabandiyah Khalidiyah yang diamalin. Di luar khalwat, ba'da sholat ya suka-suka beliau, mau thariqat apa yang dipakai sama dia kan. Makanya kita eksplorasinya di luar kelambu, khibah, suluk itu. Kalau sudah masuk, hanya satu thariqah yang diamalkan ya, cukup zikir Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tapi di luar ba'da sholat, suka-suka lah, suka-suka mursyid lah ya. Gak usah atur-atur mursyidnya ya. Fahadha halun sahih. Jika itu terjadi, ini halnya sahih ya, halnya sahih. Walakin minal mizaj at-tabi'i laysa lahu fa'idah, wa kathiran ma yara shabhan wa sahaban aw bustanan aw barran aw bahran wa huwa hadzal bikhar atau bukhar ya. Kalaupun kadang diberikan visi penampakan batinnya, dia hanya diundang masuk tembus ke alam mithali, maka dia hanya melihat kayak awan. Nah, ini lagi zikir atau lagi tidur ngeliat awan, atau kayak terbang masuk awan lagi, nggak ada ujungnya awan. Nah, itu hal tabi'i. Berarti ini orang pengen fana tapi nggak sampai-sampai. Maka ketika loh ini awannya nggak habis-habis ini, itu yang disebut khayali hissi. Khayalinya masih hissi, dan itu walaupun tidak disebut halu, tapi jika diteruskan dia menjadi halu. Jadi ada orang datang ke ribat, dikira kita ini orang halu ya, dia nggak ngerti ilmu halu. Halu itu diajarkan secara manhaji di dalam thariqah, bahwa ini halu, ini bukan halu. Loh, dia ternyata mau buat konten. Dan ini orang nggak percaya ru'yatun Nabi SAW, bertemu Rasulullah SAW, karena nggak ngerti ada alam nyata, ada alam mithali, ada alam ruh. Alam nyata, alam mithali. Antum kalau Allah masukkan ke alam mithali akan melihat penampakan ini.
Alam misali ini terbagi dua. Ada yang dekat kepada ulwiyat, kepada ruh, ada yang sufliyat, ada yang indra. Jika dia berangan-angan lalu masuk ke situ, angan-angannya berwujud, berarti khayali hissi, itu yang disebut halu. Namun jika ada ma'rifat masuk, dia ba'da ngaji dengan gurunya, masuklah satu pemahaman dalam diri. Lalu dia berzikir. Allah berikan satu permisalan dalam alam rohaninya. Nah, itu mendekat kepada yang ulwiyat, yaitu ruh. Ada tekniknya. Sampai dia nggak percaya Nabi SAW itu dilihat oleh orang. Apa kata ini orang? Berarti Nabi hilang dong, nggak ada dong di kuburan. Kurang ajar nih orang. Jadi kalau dalam semalam, ya, Nabi hadir di banyak tempat, kelihatan Nabi hilang dong di kuburan. Itu omong-omongan, Masya Allah. Katanya ingin mempurifikasi, membersihkan Islam. Ternyata dia sedang mengotori dan memundurkan Islam. Ngakunya Ghazalian. Ghazali nggak beres. Imam Ghazali pegangannya ini. Ya, bagi Imam Ghazali apa kata beliau? Bahwa mukasyafah, melihat yang begini-gini, bukan khusus untuk para wali dan nabi. Ini juga boleh bagi orang biasa. Yang penting dia mengikuti jalan kewalian. Siapa penjaminnya? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka saya menyayangkan orang-orang yang sok-sok ingin bersih-bersih aswaja ini, ya. Sok-sok ingin membersihkan tasawuf dari bid'ah. Tidak usahlah sibuk dengan para sufi. Para sufi ini sudah terang benderang kolbunya. Ya, justru antum benerin kolbu sendiri. Di kalangan sufi Allah sudah pilihkan orang-orang yang mentajdid. Di kalangan sufi Allah sudah kirim orang-orang yang bisa membersihkan sufi. Ya, sibuklah urus diri sendiri, gak usah urus orang lain. Ya, gaya-gayaan aja tuh mau membersihkan orang lain. Ya. Maka ini juga sama contohnya. Jadi banyak pertanyaan. Lailatul Qadar itu kalau malamnya airnya dingin ya. Di Payakumbuh jam 5 pun sudah dingin. Ya. Dinginnya kayak es. Iya, jam 5 kita udah nggak berani mandi. Berani nggak mandi jam 5? Ya, Bukit Tinggi sama ya. Agak dingin sama. Malam tadi Ambo turun ke WC, ke kamar mandi, ambil air wudhu, kiranya dingin sebana dingin, nampaknya itu malam Lailatul Qadar. Dicalik pohon-pohon, nampaknya merunduk. Ya iyalah, pohon merunduk, masa pohon jalan-jalan. Ya, apalagi pohon apa yang merunduk ya? Putri Malu, pohon pisang, ya kan? Merunduk semua lah. Banyak orang memahami Lailatul Qadar berdasarkan halu. Lailatul Qadar itu pohon-pohon tunduk, itu pengalaman rohani. Ada yang menyaksikan, ada yang tidak. Kenapa sibuk dengan pohon pisang? Ya. Kenapa kalau Lailatul Qadar lihat langit? Kenapa nggak lihat kolbu? Lailatul Qadar itu orang sibuk dia memandang kolbunya, bukan mandang-mandang air apakah dingin, mandang-mandang pohon apakah tunduk. Pandanglah kolbumu, apakah kolbumu dingin. Pandanglah tubuhmu, apakah tubuhmu tunduk. Nggak usah pandang-pandang yang aneh-aneh. Maka indikator Lailatul Qadar bukan berdasarkan BMKG. Ya, malam ini tenang. Berdebat, ada ustaz berdebat masalah Lailatul Qadar karena hasil membaca BMKG. Laporan dari Badan Meteorologi, apa kepanjangannya Pak? Apa? Badan Meteorologi lolos. dan Geofisika. Jadi kalau kita memandang Lailatul Qadar berdasarkan kejadian aneh di alam semesta, maka kejadian itu sudah terjadi setiap malam. Cuma masalahnya ada yang tidur, kita tidak. Kitanya sih ini terus tiap malam Lailatul Qadar. Dan bagi kita tiap malam ada qadarnya. Kullu lailatin fihi qadar.
Cuma Lailatul Qadar Sughra, kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Itu jangan lalai, antum jangan ngobrol di jam-jam itu. Maka habis bersahur masuk, itu waktu-waktu genting. Ya. Wah, ada yang genting lagi nih, udut. Tinggalin dulu lah, puas-puasin sebelumnya. Masih mending Bu Yaldomi belum haramkan kan. Kalau diharamkan repot nanti. Kayak dari waktu umroh kan, nggak ketemu rokok 2 minggu dia. Mau begitu? Jadi kita makomat rohani, makomat alam itu bukan berdasarkan indikator-indikator tadi ya. Jadi cukuplah, berhentilah menyebut Lailatul Qadar itu malamnya dingin, apalagi tiada bintang. Nah, di hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis tugasnya merekam data-data empirik, tapi tidak merekam data-data rohani. Ada satu yang tersimpan di Sahih Bukhari itu ya, Nabi di waktu subuh itu ternyata masih sujud, sampai tempat sujudnya itu basah. Saya salah faham dulu, kirain basah karena hujan. Ternyata air mata Nabi, tapi memang malam itu hujan. Tempat itu basah, jadi Nabi sedang sujud. Makanya kita di akhir malam tadi itu kita sujud dulu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan bid'ah itu ya. Untuk mau dalil apa aja ada Mabi Asfi. Ya. Ammal halatu tsalitsah, adapun hal ketiga, halnya siapa? Syaitan. Fahuwa li kazzab, ini bagi para kazzab. Alladhi ya'qil ahla majlisihi fi sama' au fi khalwa, yang mencoba mendengar para sufi di majelis-majelis sama atau dalam khalwat, tapi di dalam hatinya ada was-was atau hadis nafs, hatinya, jiwanya masih liar. Qad sakhara bihi syaitan, maka syaitan akan mempermainkannya. Itu kalau bahasa orang awak ya, di ojan-ojan. Apa bahasa Indonesianya? Takalluf, apa bahasa Indonesianya? Dibuat-buat. Dibuat. Astagfirullah. Jadi dimulainya itu dari suaranya dulu, bukan dari kolbu dulu. La ilaha. Jadi dari luar dulu baru dalam. Enggak, kalau yang tadi minimal hal sahih dari kolbu, baru terbit di suara ya. Maka coba lihat guru-guru itu kalau dia mau zikir, dia diam dulu sejenak, tunggu dulu fight dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama suaranya terisak, tapi isaknya ini lain dengan isak yang itu ya. فَكُلُّ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ يَتَخَيَّلْ أَنَّهُ عُلُومٌ وَهِيَ سَمُومٌ. Samum atau sumum ya? Samun, sumum ya. Dia mengira yang dapat di dalam dirinya itu adalah ulum, ilmu, padahal dia sumum, dia adalah racun. Nah, inilah kalau dihikayatkan, diibaratkan, ahli ma'rifat merasa gerah. Nah, habis baca kitab nih, ya. Ini kejadian di salah satu tempat di Indonesia bagian sana ya. Dia baca kitab tentang ma'rifat dan hakikat. Ada satu kalimat bahwa Muhammad itu adalah perwujudan Allah. Perwujudan Allah dalam bahasa Melayu itu artinya tajalli wujud. Tapi dalam bahasa Indonesia hari ini, perwujudan, orang bingung. Dikira Muhammad itu wujud Allah. Maka dia mengatakan Allah itu Muhammad itu sendiri.
Maka kalau sholat, bayangkan kita sujud kepada Muhammad, ya salam. Ini habis baca buku, jadi ma'rifatnya ma'rifat buku iya. Ya, habis baca, diserap-serap, nah lalu dijadikan bahan. Nauzubillah min zalik. Rata-rata orang begini muncul kibria, kesombongan dalam dirinya, karena dia mengakuisisi wujud Allah dan wujud Rasulullah SAW. Apa katanya? Inilah Muhammad. Emang ini Muhammad? Ini tercipta dari nur Muhammad. Ini bukan Muhammad. Tubuh ini dari tanah. Apakah tubuh ini tanah? Kertas ini dari kayu. Apakah kertas ini kayu? Mereka membuat analoginya, contohnya benar, tapi pemahamannya salah. Air laut menjadi uap, air laut menjadi es. Es, Allah itu air, kata dia. Kita ini es. Tuhannya membeku ya. Tuhannya masuk kulkas. Berarti butuh Tuhan lain yang bisa membekuin dia itu ya. Maka semua permisalan tentang hubungan kita dan Allah, semuanya tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kekurangan. Iko tubuh es, hakikatnya adalah air. Zahirnya es, zahirnya batu, hakikatnya air. Zahirnya manusia, hakikatnya Allah. Ya salam. Kalau belum Allah usulkan kepada hakikat itu, tidak usah dikalamkan, cukup disimpan. Nah, ini yang disebut oleh beliau ya. Yaqil ahla majlisi fi sama' atau fi khalwah. Dia dengar orang ngomong ya. Nah, disinilah mulai orang menghina Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering saya contohin dari dulu. Bukan Muhammad yang baku buah di Madinah itu. Sering dengar gitu nggak ya? Bukan Muhammad yang di Madinah itu. Muhammad bin Abdullah. Muhammad gitu ngomongnya. Itu kesombongan. Ya. Saya nggak boleh akuisisi mengakui sarungnya Buya Hasbi. Saya pakai sarungnya, Buya pinjam sarung, pakai sarung. Setelah sehari nggak dibalikin jadi sarung saya, bukan. Allah kasih pinjam kepada kita sifat. Sifat itu punya Allah, bukan punya kita. Tapi si hamba mengakui sisi itu sifat dia. Bahkan dia ambil sifat Allah dan dikatakan itu sifat aku. Tiadalah sifat aku. Aku itu adalah Allah. Jadi dia mengakuisisi Allah. Ya, barang makhluk pun tidak boleh diakuisisi, apalagi barang milik Allah SWT. Jadi akibat ngaji hanya hafalan mendengar, tidak ada riyadhahnya, tidak ada thariqahnya, ini penyebab orang hal syaitani. Disitulah muncul kelompok-kelompok disebut wujudiyah zanadiqah, seperti dulu disebut oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam satu risalah kitab beliau tentang aliran wujudiyah. Wujudiyah itu salah satu istilah para sufi, orang yang bermakrifat tentang wujud Allah. Ada yang hakiki, shadiqin, ada yang kazibin, zanadiqah. Nah, ini kelompoknya. Maka antum coba lihat, yang kemudian dapat Allah itu kan melimpahkan. Nah, lalu dia ilustrasikan dengan aqua, ya, itu lucu jadinya. Air aqua melimpah. Gak begitu. Itu limpah bahasa hari ini, limpahan bahasa dulu gak begitu. Akibat memahami bahasa lama dengan bahasa sekarang ya.
Panjang ini Bu ya. Maka di sini nanti puncak-puncaknya nih teman-teman nih. Ini kalau antum zikir nih, ngerasa panas nggak zikir? Panas, dingin. Itu tabi'i. Itu bergetar, kayak menggigil, itu tabi'i ya. Itu tapi nanti ketika ada makna masuk ke dalam hati. Nah, hati-hati di situ. Jika tabi'inya tidak hilang, ya, tidak kemudian mengenal rohaninya, maka yang bermain tadi siapa? Syaitan. Maka di sini ada kalimatnya di tengah-tengah. Fa idza arafa annahu tamakkana minhu fi hadzal maqam ulqiya ilayhi khitaban fayahussu bidzalika ala hasabi ma yuqa ilayhi fayukhbir amma wajadahu wa akhbaruhu annahu wajada hadza fi nafsihi sahih. Dia nanti mulai dengar kalimat, mulai melihat surah, bentuk-bentuk. Ini hati-hati, ini kepada para salik. Tidak semua yang antum dengar dalam zikir, tidak semua sosok yang datang itu beneran dia. Ya. Jadi ini alam apa ini? Bumi. Alam bumi. Antara kita dan langit itu disebut di Quran, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Antara bumi dan langit itu disebut sama'ud dunya. Disebut apa? Dan Allah kasih perhiasan untuk menjaganya di situ. Misbah. Siapa misbahnya bumi? Maka orang tanya, lebih afdol penduduk langit apa penduduk bumi? Lebih utama langit atau bumi? Kenapa? Karena ada baginda Rasulullah SAW. Secara jasadiah beliau sudah wafat. Secara ruhiyah masih ada nggak? Pewarisnya masih ada? Nah, itulah waja'alna wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ini langit dunia ini tempat kerajaan syayatin. Kerajaan syaitan, kerajaan zulumat. Hati-hati masuk kerajaan ini. Karena dulu iblis pernah diizinkan tembus ke langit ketujuh, masuk ke surga. Maka dia diizinkan, diberi kudrat iradat untuk menciptakan miniatur langit bumi, bahkan miniatur Tuhan. Karena dia tidak dapat izin naik ke arasy Allah, dia ingin naik ke arasy Allah. Tapi gengsi, disuruh sujud. Allah berikan wajah rububiyah, Allah tampakkan wajah rububiyah pada nur wajahnya Sayyidina Adam, dia nggak terima. Karena dia tidak bermarifat. Maka iblis yang bernama Azazil tidak diizinkan mi'raj ke arasnya Allah. Bahkan tembus ke Sidratul Muntaha. Ya. Walhasil dia terusir Azazil. Maka dia buatlah miniatur. Apa kata dia? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan tipu sesatkan umat manusia semua. Sombongnya iblis. Dan itu pakai sifat Allah. Bi'izzatika. Dengan izzahmu ya Allah, izinkan aku mengkloning langit bumi. Mengkloning para wali. Bahkan para nabi, illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau ketemu Nabi Isa belum tentu Nabi Isa. Ya, hanya satu yang tidak dapat itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lalu ketika ada para pesuluk, dia berzikir tidak mengikuti panduan syekh mursyidnya dengan baik. Ya, apa yang terjadi? Dia nanti ditemui oleh arwah-arwah yang mengaku suci, padahal bukan suci. Nanti masuk ke alam-alam, dikira masuk ke awan itu sudah masuk langit.
Maka coba lihat film-film Tuhan-Tuhan agama sebelah itu, pasti dewa-dewanya di awan, benar nggak? Benar kan? Nah, itu khayal yang Allah kasih batas kepada mereka. Mereka nggak boleh tembus kan? Jika itu terjadi, nanti tinggal nunggu dibuatkan arasnya Allah, aras palsu, aras syaitani, tapi disebut aras. Lalu dia berkata, "Abdi ana rabbuka." Wahai para salik, engkau telah wusul, akulah Rabbmu. Apa ciri-cirinya makom ini kazib? Nanti sadar, yang agak tinggian, dia merasa lebih tinggi dari gurunya. Mursyid saya alun nih. Khalifah nggak level. Makam ane lebih tinggi. Dia belum ketemu sama Allah, dia baru ketemu nama. Ane itu ketemu yang punya nama. Ngeri kali. Terus paling rendah, dia merasa lebih tinggi dari temannya. Jadi ini tandanya banyak sekali, kita ringkas saja. Ya, indikator banyak sekali di sini. Kita kasih paling ujung. Al-kibriya'u ridai. Merasa diri besar, diri ada, diri lebih, itu adalah pakaian Allah. Jangan coba-coba pakai. Maka jangan pernah duduk bersama kawan saudara lalu merasa lebih tinggi makom dari mereka. Hati-hati. Oke? Itu kibriya, itu milik Allah. Jadi kalau kita sebelum bubar majelis, kenapa dalam ilmu hakikat wajib sholawat atau minimal doa kafarah majelis? Khawatir 1 detik dalam majelis terbersit hati ini merasa lebih tinggi dari kawan yang di samping, kiri, kanan, depan. Oleh karenanya, secara fikih sunnat mustahab, secara hakikat hukumnya wajib. Untuk melebur rasa itu, ya. Bahkan guru-guru kita kadang ketika hal itu kuat pada dia, maka dia nggak mau ceramah. Sallallahu alaihi Nabi, arih Nabi salah, arih Nabi salah ala Nabi, salawat. Jadi ada beberapa masyayikh mulai dari pada isya sampai subuh, muridnya udah nunggu, udah bawa buku, udah bawa kitab, nggak ada ngaji, cuma salawat doang. Karena si guru merasakan ada hal kibriya dalam dirinya, maka dihantam dengan baca salawat terus. Karena ini jika diteruskan zikir, dibaca kitab, apa yang terjadi? Parasit itu jika besar pohonnya, dia tambah besar. Berkembang pohonnya, dia berkembang. Bertambah dahannya pun berkembang. Coba lihat apa yang ada di pohon-pohon itu. Benalu. Si benalu, pohonnya kecil, dia kecil. Pohonnya besar, dia besar. Nah, mursyid itu tugasnya memangkasi parasit. Supaya jika murid ini disuntikkan kalimat Allah dan dia besar rohaninya, si parasit tidak membesar. Nggak mudah ya, lebih berat dari praktek operasi kedokteran ini. Sungguh nggak mudah ya. Maka kami pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada manhaj, khutuwat, langkah-langkah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali itu ini banyak di sini penjelasannya. Khawatir antum bosan kalau aneh baca kitab Arabnya. Kan mau buahnya aja kan. Udah kitab tuh buah aja yang baca katanya. Kita mau isinya aja kan. Ya, curang dia ya. Ya, semoga Allah taala ridhai usaha kita mengikuti sunnah Nabinya Muhammad SAW. Di sana sini ada kekurangan, insya Allah Allah yang menyempurnakan. Nukmil bis salati ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Salat dulu.